Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa saya di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Baik, kali ini kita masuk ke materi akuntansi biaya untuk pertemuan yang kelima. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses costing. Nah, kalau di job order costing, kemarin kita sudah membahas bahwa yang cocok pakai sistem perhitungan biaya job order costing itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan produksinya itu berdasarkan pesanan yang masuk. Nah, berbeda di proses costing. Kalau di proses costing, dia memproduksinya itu secara massal. Ya, tidak peduli berapa pesanan yang ada, dia tetap sudah ditentukan dalam sebulan itu akan memproduksi berapa banyak. Nah, biasanya ini adalah untuk produk-produk yang sudah terstandar. Kalau di job order costing itu bisa kita custom mau bentuk produk yang bagaimana. Oke, kita masuk ke karakteristik metode harga pokok proses. Nah, karakteristiknya itu di sini saya ilustrasikan, misalnya adalah produk Coca-Cola. Nah, produk Coca-Cola ini diproduksi secara massal ya. Ketika perusahaan memproduksi produk Coca-Cola ini, mereka belum tahu berapa yang akan terjual, berapa pesanannya, belum tahu. Tapi mereka tetap memproduksinya secara massal. Karakteristiknya apa saja? Yang pertama adalah produk yang dihasilkan adalah standar dari perusahaannya. Artinya kita nggak bisa custom. Kita tidak bisa minta produk Coca-Cola misalnya yang mau warnanya hijau, nggak bisa. Atau kita mau minta ke perusahaan Coca-Cola untuk menghasilkan Coca-Cola yang isinya air mineral, tidak bisa. Lalu yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Setiap bulan perusahaan Coca-Cola ini rutin menghasilkan produk yang namanya Coca-Cola ya, karena memang sudah spesifikasinya di situ. Lalu yang ketiga, kegiatannya ini diproduksi sesuai dengan perintah produksinya. Jadi kalau manajemen sudah menetapkan kita akan produksi sebanyak misalnya 500 unit, maka 500 unit itulah yang harus diproduksi dalam satu periode. Ada yang membedakan dari job order costing dan proses costing. Yang pertama adalah pengumpulan biaya produksinya. Kalau di job order costing itu berdasarkan pesanan, kalau di proses costing itu berdasarkan setiap proses yang terjadi di masing-masing departemen produksi. Lalu yang kedua, untuk perhitungan harga pokoknya, kalau di job order costing itu total biayanya dibagikan dengan jumlah unitnya langsung. Nah, tapi kalau di proses costing ada cut off-nya yaitu satu periode. Jadi total biayanya itu hanya untuk periode waktu tertentu dan akan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan pada periode waktu tertentu. Kalau di job order costing ditentukan mana BOP langsung, mana BOP tidak langsung. Tapi kalau di proses costing itu tidak perlu ada BOP langsung dan BOP tidak langsung. Apa sih sebenarnya manfaat dari kita mengetahui informasi harga pokok produk berdasarkan proses costing ini? Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual produk. Karena satu produk itu dihasilkan dari beberapa departemen, maka kan ada kumulatif biaya. Untuk menentukan harga jualnya, maka perusahaan harus menghitung biaya-biaya yang terjadi di masing-masing departemen. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk memantau realisasi biaya produksi. Akan berbeda biaya yang terrealisasi di departemen A ataupun di departemen B. Untuk itu proses costing di sini berperan untuk memantau berapa sih biaya-biaya yang sebenarnya terjadi di masing-masing departemen. Yang ketiga, tentu kita butuh tahu laba atau rugi dari modal yang sudah kita keluarkan, berapa laba atau rugi yang akan kita peroleh. Lalu yang keempat, untuk menentukan berapa sih nominal untuk produk barang jadi dan produk yang masih dalam proses untuk diletakkan di bagian neraca. Oke, kita ambil ilustrasinya ya. Misalnya nih, si Song Joong Ki ini adalah pemilik perusahaan yang menghasilkan hand body lotion. Kita anggap Song Joong Ki ini masih baru ya perusahaannya, artinya belum ada persediaan awal sama sekali, masih baru beroperasi. Dan di satu periode dia memproduksi sebanyak 1000 unit. Tetapi dari 1000 unit ini 800 unit itu selesai dikerjakan di akhir bulannya, dan 200-nya itu ternyata belum selesai, artinya masih dalam diproses. Nah, anggaplah
Biayanya, total biaya yang dikeluarkan Song Joong Ki ini selama 1 bulan adalah sebesar 1 juta rupiah. Dan kita perlu tahu berapa sih ternyata biaya produksinya per unit. Oke, kalau kita berpikiran simple, pasti kita langsung membagikannya saja. Kita bagikan saja total biaya 1 juta, toh produksinya 1000 unit, berarti tinggal dibagi 1000 unit. Maka hasilnya adalah 1000 rupiah ya. Tapi apakah benar 1000 rupiah? Karena di soal ada dibilang untuk produk yang masih dalam proses, artinya yang 200 unit, itu proses penyelesaiannya masih 75%. Nah, kalau kita bilang total biaya produksi per unitnya itu 1000, berarti untuk yang belum selesai juga harus kita nilai dengan harga 1000. Berarti 200 itu kita kalikan 1000. Apakah memang benar perlakuannya seperti itu? Ibaratnya begini. Rekan-rekan mahasiswa yang sudah selesai mengerjakan tugas dibandingkan dengan mahasiswa yang ternyata belum selesai mengerjakan tugas, apakah nilainya mau disamakan? Tentu tidak ya. Nah, sama juga seperti perlakuannya di sini. Nggak mungkin kita samakan harga yang sudah jadi, barang yang sudah jadi dengan yang masih dalam proses. Untuk itulah maka kita butuh yang namanya unit ekuivalen. Unit ekuivalen ini adalah unit yang sudah menggunakan seluruh bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, dan BOP-nya. Rumus untuk mencari unit ekuivalen ini adalah unit yang sudah selesai kita tambahkan dengan unit yang masih dalam proses. Saya ulangi, unit yang selesai ditambah dengan unit yang masih dalam proses. Permasalahannya di soal pasti akan diberitahukan berapa persen sih progres penyelesaiannya. Maka untuk unit yang dalam proses harus kita kalikan dengan persentase penyelesaiannya. Balik ke soal Song Joong Ki tadi, maka kalau kita cari unit ekuivalennya, kita dapat unit ekuivalen itu sama dengan unit yang selesainya adalah 800 ya. Berarti 800 ditambah unit yang masih dalam prosesnya 200. Dan persentasenya 75%. Maka 200 unit ini harus kita kalikan dengan 75%. Sehingga dapat hasilnya adalah 950 unit. Jadi unit ekuivalennya untuk periode ini adalah sebanyak 950 unit. Kalau kita cari total biaya per unit, berarti kita bagikan 1 juta itu dibagi ke 950. Berarti tidak kita bagi lagi ke yang tadi kan kita baginya dengan 1000 ya. Berapa 1 juta dibagi 950? Hasilnya adalah 1052,63 rupiah. Kalau tadi hasilnya 1000 rupiah, kalau di sini dia jadi 1052. Untuk mengecek benar nggak sih ternyata biaya produknya itu 1052, berarti kan untuk yang 200 unit itu harus 75% biayanya ya. Nah, kalau kita cari untuk yang 200 unit itu berapa sih biaya per unitnya? Maka total biayanya yaitu 1 juta rupiah kita kurangi dengan produk yang sudah selesai. Produk yang sudah selesai adalah 800 unit. Kita kalikan dengan 1052 tadi. Oke, dapat hasilnya. Setelah itu harus kita bagikan dengan 200 unit. Karena kita mau cari total biaya yang masih dalam proses itu per unitnya. Sehingga didapat angka per unitnya adalah 789 rupiah. Kalau kita cek, 789 rupiah itu adalah 75% dari 1052,63 rupiah. Berarti perhitungan biaya produk kita benar karena memang dia 75%. Nah, pada chapter kali ini kita masuk ke perhitungan harga pokok proses yang tanpa persediaan awal. Jadi asumsinya adalah perusahaan ini baru beroperasi ya, jadi belum ada persediaan yang sebelumnya. Yang kita bahas adalah pertama, yang berapa sih biaya produksi yang terjadi di satu departemen dan bagaimana kalau dia di dua departemen. Lalu bagaimana kalau ada produk yang hilang di dalam prosesnya itu. Untuk chapter kali ini kita membahas dulu yang dua item ya. Artinya kita membahas produk yang diolah melalui satu departemen dan dua departemen. Nah, di sini ada contoh soal dari PT Risari Mendi. Ya, anggaplah di sini sudah diketahui biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan. Ada biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead.
Nah, dalam 1 bulan ini produk yang diselesaikannya adalah yang jadi 2000, yang dalam proses ada 500. Berarti totalnya adalah 2500 ya. Nah, sedangkan barang yang masih dalam proses ini ada progres penyelesaiannya diketahui. Untuk bahan baku dan bahan penolong itu 100%, berarti selesai semuanya. Nah, untuk yang tenaga kerja langsung itu hanya masih 50% dan untuk yang overhead masih 30%. Oke, berangkat dari soal ini, maka tahapan paling penting yang perlu kalian kerjakan terlebih dahulu adalah menghitung yang namanya unit ekuivalen. Baik. Unit ekuivalen itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari, tadi sudah ada rumusnya ya. Kita mencari unit ekuivalen, berarti unit yang selesai ditambah dengan unit yang dalam proses dikalikan dengan progres penyelesaiannya. Nah, hal ini harus kita cari untuk masing-masing item. Artinya berarti tadi ada 4 item. Ada biaya bahan baku, bahan penolong, overhead, dan tenaga kerja langsung. Masing-masing dari sini harus kita cari unit ekuivalennya berapa. Oke, kita sudah dapat nih unit ekuivalennya ya. 1.500 untuk biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Lalu untuk tenaga kerja langsung ada 2.250 dan untuk overheadnya ada 2.150. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya berarti kita sudah dapat nih unit ekuivalennya. Kita mencari biaya produksi per unit. Tahapan kedua, berarti tadi kan sudah diketahui di soal total biaya untuk menghasilkannya ini berapa. Total biaya untuk masing-masing item itulah dibagi dengan unit ekuivalen. Ya, jadi 5 juta dibagi dengan 2.500, 7.500.000 dibagi dengan 2.500. Untuk tenaga kerja langsung 11.250.000 dibagi 2.250, dan untuk overheadnya 16.125.000 dibagi dengan 2.150. Maka didapat total biayanya itu adalah 39.875.000 dengan total biaya produk per unitnya adalah sebesar 17.500. Nah, tahapan yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah menghitung jumlah biaya produksi yang terjadi dalam satu periode. Jumlah biaya produksi berarti kita jumlahkan biaya produksi untuk barang jadi dan biaya produksi untuk barang dalam proses. Nah, di barang jadi, tadi kan ada di soal yang jadinya itu hanya 2.000. Kita sudah dapat harga per unitnya tadi di tahap kedua adalah 17.500. Maka tinggal kita kalikan dan kita dapat jumlahnya adalah 35 juta. Oke, selesai untuk produk barang jadi. Untuk produk dalam proses, kita kalikan sesuai dengan presentasi penyelesaiannya. Ya, tadi kan di soal yang selesai itu hanya 500, berarti unitnya adalah 500. Sedangkan untuk harga pokok per unit tadi kita sudah dapat dari yang tahapan kedua. Ya, sudah kita bagikan tadi. Ada untuk masing-masing biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, dan BOP. Itulah yang menjadi acuan harganya di perhitungan biaya produksi di sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 39.875.000 rupiah. Selesai sampai sini. Output akhirnya adalah tahapan keempat, yaitu laporan biaya produksi dalam 1 bulan. Kalau laporan biaya produksi ini mencakup item-item berapa yang dalam proses, berapa yang menjadi barang jadi, dan biaya-biaya yang terlibat. Artinya ini adalah rincian dari yang proses-proses yang sudah kita lakukan tadi. Total biayanya tetap sama, yaitu sebesar 39.875.000. Nah, itu tadi kalau dia melibatkan hanya satu departemen saja. Lalu bagaimana untuk proses yang melibatkan 2 departemen? Misalnya kita memproduksi meja ya, akan berbeda biaya yang terjadi di departemen pembentukan, misalnya pembentukan pola, dengan yang di akhir hanya ada pemolesan atau pengecatan gitu. Itu kan akan berbeda ya. Nah, untuk itu di sini juga ada diberlakukan menghitung biaya proses produksi untuk 2 departemen. Nah, karakteristiknya apa? Bagaimana caranya? Yang
untuk departemen pertama perhitungannya itu tetap sama kayak yang sudah kita bahas tadi di awal. Nah, untuk departemen berikutnya itu harus kita kumulatifkan, harus kita jumlahkan berapa sih biaya yang terjadi di departemen A, kita jumlahkan dengan biaya yang terjadi di departemen B. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal untuk 2 departemen ya. Nah, kalau di departemen A memproses 35.000 kilo, namun yang selesai masih 30.000. Yang dalam proses masih 5.000. Nah, yang ditransfer itu kan pasti yang sudah jadi ya. Ke B berarti yang ditransfer adalah sebanyak 30.000. Oke, berproseslah lagi di B. Yang jadi dari 30.000 itu ternyata hanya 24.000. Sedangkan sisanya 6.000 kilo itu masih dalam proses. Nah, bagaimana perhitungannya? Saya ingatkan kalau bisa rekan-rekan mahasiswa tahapannya itu disesuaikan saja. Dari yang pertama tadi mencari unit ekuivalen, lalu tahapan yang kedua mencari harga produksi per unitnya, lalu yang ketiga mencari jumlah biaya produksinya, dan yang terakhir baru laporan biaya produksi. Nah, sama juga perlakuannya untuk departemen A, kan tadi katanya sama perlakuannya dengan yang sebelumnya, berarti prosesnya adalah sama. Anggaplah dulu kita masih fokus pada soal yang ada di departemen A. Anggaplah yang di departemen B itu belum ada, ya. Maka tadi katanya perhitungannya adalah sama dengan yang ada di satu departemen saja, ya. Maka kita cari unit ekuivalennya. Tahapan pertama, ingat, kita mencari unit ekuivalennya. Oke, di departemen A. Dapat nih tadi 30.000 dari mana? 30.000 adalah yang sudah jadi ya. Rumus unit ekuivalen tetap diingat ya. 30.000 yang sudah jadi, 5.000 yang masih dalam proses. Sehingga dapatlah kita masing-masing unit ekuivalennya untuk departemen A. Lalu kita cari berapa harga produksi per unitnya dari unit ekuivalen tadi. Total biaya juga sudah diketahui tadi di soal ya. Tinggal kita bagikan saja dengan unit ekuivalen dan kita dapat totalnya. Berarti totalnya adalah 473.000 dengan 15 unit. Lalu tahapan yang ketiga, kita masuk ke perhitungan jumlah biaya produksinya. Tetap sama seperti yang di awal, tinggal dijumlahkan mana yang jadi dan mana yang masih dalam proses. Didapatlah hasil akhirnya adalah sebesar 473.000. Oke, untuk membuat laporan biaya produksinya juga masih sama kayak yang satu departemen. Nah, selanjutnya bagaimana perlakuannya untuk yang ada di departemen B? Tetap sama tahapannya. Kita tetap cari unit ekuivalennya terlebih dahulu. Tetapi unit acuannya itu kan sudah berubah. Kalau yang di departemen A tadi unit selesainya adalah 30.000, kalau yang di departemen B unit selesainya adalah 24.000. Kalau di departemen A unit dalam prosesnya adalah 5.000, kalau di departemen B adalah sebesar 6.000 ya. Oke. Tadi kita sudah dapat nih total biaya dari departemen A itu ada sebesar 450.000 ya. Unit ekuivalen yang dari A berarti berapa unit yang ditransfer ke B. Tadi kan ada di soal dia hanya mentransfer yang 30.000 karena hanya 30.000 yang selesai. Oke, maka harga tadi per unitnya kita juga sudah dapat ya. Di departemen A ada sebesar Rp15 per unit. Kita hitung lagi untuk yang departemen B. Setelah kita dapat tadi unit ekuivalennya, maka kita tinggal membagi total biaya yang terjadi untuk tenaga kerja langsung dan total yang terjadi untuk BOP. Kenapa sih di sini biaya bahan baku sudah tidak ada lagi? Karena di departemen A biaya bahan baku itu sudah 100%, artinya sudah tidak ada lagi yang tersisa ya. Maka di sini perhitungannya hanya tinggal yang untuk tenaga kerja langsung dan BOP. Oke, setelah kita dapatlah di sini harga per unitnya sebanyak 25 dan totalnya adalah 675.000. Di departemen A tadi adalah sebesar 450.000 dan biaya per unitnya 15. Maka ini kita jumlahkan. Itulah dia untuk perlakuan dua departemen. Dikumulatifkan sehingga didapat total biayanya adalah sebanyak 1.125.000. Untuk harga produk per unitnya itu adalah Rp40. Selanjutnya kita menghitung jumlah biaya produksi di tahapan yang ketiga ya, tetap sama nih perlakuannya. Barang jadi ada sebanyak 24.000 kilo. Nah, tadi kita udah dapat di tahapan kedua harga per unitnya itu tadi dijumlahkan yang departemen A dan B.
yaitu kita dapat sebesar Rp40. Itu kita kalikan dengan produk unit yang sudah jadi, maka didapat Rp960.000. Selesai untuk yang produk jadi. Lalu kita kan harus menjumlahkan dengan berapa yang masih dalam proses. Nah, acuannya tidak lagi Rp5.000, tetapi tadi di soal adalah Rp6.000. Nah, yang dari departemen A, Rp6.000 ini dikalikan, tadi kita udah dapat ya, di departemen A perhitungan kita per unitnya sebanyak Rp15. Maka 6.000-nya tadi kita kalikan dengan yang 15 sebanyak 90.000. Dan untuk departemen B berarti kan tinggal tenaga kerja langsung dan BOP tadi ya. Nah, acuannya adalah harga yang kita dapatkan tadi di tahapan kedua ada 10 dan 15. Makanya untuk di departemen B itu ada Rp25 tadi ya hasilnya. Nah, itu dijumlahkan semuanya sehingga didapat hasilnya adalah Rp1.125.000. Jadi kesimpulannya untuk perhitungan dua departemen itu harus dijumlahkan berapa sih yang dari departemen A dan berapa yang ada di departemen B. Perhatikan berapa produk yang selesai, berapa produk yang masih dalam proses, dan perhatikan persentase penyelesaiannya. Silahkan rekan-rekan mahasiswa coba berlatih dengan soal-soal lainnya yang ada di buku. Semoga membantu kalian mereview kembali materi kita yang ada di kelas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.